dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan tentunya senantiasa kita berdoa semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam kelancaran tentunya dalam segala aktivitas kita. Dan senang sekali saya Samarsa kembali hadir menyapa Anda dalam program Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dan tentunya bersama Dr. Sukiman Rusli yang alhamdulillah telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dok, di momentum kali ini kita akan menghadirkan berbagai tema-tema menarik tentunya dok ya. Yeah. Dan kali ini kita berbicara tentang mengobati penyakit kecanduan, dan tentu tema kita resep ilahi mengobati penyakit kecanduan. Ini menarik. Kecanduan ini kita tahu beberapa kali kita sudah ulas ya dok ya. Di episode sebelumnya ini menjadi biang penyakit, dan tentu kita akan ulas apa itu kecanduan ini. Langsung saja bersama Dr. Sukiman Rusli, silakan dok. Terima kasih Ihsan, pemirsa TVmu yang kami hormati. Sekarang kita membahas penyakit kecanduan ya Ihsan ya, kecanduan. Kecanduan artinya adalah itu sifat, tingkah laku atau kebiasaan seseorang yang tergantung, ketagihan terhadap sesuatu makanan, minuman atau suatu kebiasaan. Dan dia tidak bisa lepas dari situ. Kalau dia nggak dapat, dia merasa tidak puas dan memberi dampak dalam pemikirannya atau sampai dampak ke fisiknya. Nah, itu kecanduan. Jadi dalam kecanduan ini ada dua aspek itu yang sangat terlibat ya. Satu, kecanduan dalam bentuk pola pikir. Pemikirannya itu yang kecanduan. Jadi kalau tidak dapat dia gelisah. Hatinya nggak enak, perasaannya nggak enak, juga mengganggu kebiasaannya. Tidurnya terganggu, nafsu makan terganggu, itu pemikiran. Yang kedua, ini parah nih, yaitu fisik. Fisik, oke. Ya, aspek fisiknya terganggu. Nah, kalau udah ini, kalau dia nggak dapat yang dia candukan itu, nah dia akan timbul beberapa gejala fisiologis, gejala-gejala penyakit, malah dampak buruk pada kerja organnya. Nah, itu kecanduan. Ihsan, kita dengar, udah sering ya sebut orang, kecanduan itu apa? Yang paling parah, yang paling serius itu narkoba. Ya, narkoba. Narkoba itu ada 3 macam itu. Yang kedua, kecanduan alkohol. Nah, alkohol itu isinya etanol. Kemudian termasuk juga rokok. Ya, rokok itu kecanduan. Ya. Rokok. Itu ada juga makan-makanan yang enteng, kecanduan, sesuai dengan selera masing-masing. Ada orang ya candu banget kopi. Nah, kalau nggak dapat kopi dia gelisah. Itu kecanduan. Itu ada lagi kecanduan kebiasaan. Nah, kebiasaan. Iya, dia udah kalau nggak dapat yang biasa itu artinya gelisah. Banyak banget anak-anak muda ya kecanduan dugem, dunia gemerlapan, nah tempat-tempat maksiat di malam hari atau sekadar hiburan yang kelewatan. Biasanya itu ada rangkaiannya itu, berhiburan, main hiburan, kemudian kecanduan rokok, itu alkohol, memuncak lagi narkoba. Nah, ini bahaya-bahayanya kalau kecanduan. Jadi pada orang kecanduan itu pemikirannya itu sebenarnya terganggu itu. Ya, pemikiran kecerdasan kognitif. Nah, dia tidak sadar lagi tentang kebenaran dan kebaikan. Nah, gangguan dalam pemikiran kalbu. Nah, dia lupa tuntunan. Dia lupa nih bahwa dia berbuat salah. Dia melanggar peraturan. Nah, kalau kecanduan yang serius itu ada 3 peraturan yang dia langgar itu. 3 hukum. Iya, satu hukum negara dia langgar. Bisa masuk penjara. Yang kedua hukum kesehatan. Masuk rumah sakit. Bahkan masuk kuburan. Yang ketiga hukum agama. Nanti masuk neraka. Nah, inilah kecanduan-kecanduan Ihsan ya. Ini akan kita bahas
lebih detail ya bagaimana resep ilahi ya untuk kita pahami untuk menindaklanjuti orang-orang yang kecanduan ini. Oke, San. Itu kaitannya dengan ini dok ya, kecanduan. Karena kita beberapa waktu lalu juga kita sudah ulas faktor-faktor penyakit, diantaranya itu adalah kaitannya dengan kecanduan dok ya. Ya, kecanduan. Apakah itu narkoba, alkohol. Narkoba itu yang paling berat, Isan. Nah, ini narkoba. Ini bisa dijelaskan dok, narkoba itu apa saja? Nah, ini narkoba. Ini penyakit umat zaman sekarang. Negara kita dikategorikan gawat narkoba. Darurat. Iya, gawat narkoba. Gawat narkoba juga darurat narkoba. Sama. Narkoba adalah narkotika, obat dan bahan adiktif yang berbahaya. Jadi narkoba ini istilahnya dari pemerintah kita. Dalam dunia medis itu disebut nabza. Sama itu, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang mendatangkan kecanduan. Nabza. Jadi kalau di ilmu kedokteran orang ini rumah sakit di mana itu disebutnya nabza. Tapi sekarang narkoba lebih populer, Nah, itu apa nih dampak buruk dari obat-obat ini? Ini sebenarnya golongan obat awalnya. Golongan obat? Iya, golongan obat, tapi kemudian disalahgunakan. Makanya disebut narkoba itu adalah obat yang disalahgunakan. Ya, yang legal menjadi ilegal. Nah, itu dia. Itu narkoba. Itu yang terutama diganggu itu kerja otak. Jadi kerja otak itu pemikiran. Ada 3 pemikiran, kognitif, afektif, psikomotor, dia ganggu. Nah, dalam agama kita yang penting ini. Ada 2 lagi pemikiran. Pemikiran kalbu dan pemikiran nafsu. Pemikiran kalbu dirusak. Nah, pemikiran nafsu yang negatif diikutin. Itu namanya bergelimang dalam kehidupan yang berhawa nafsu. Nah, itu maka dia. Kecenderungannya kemaksiatan dok ya? Iya, kemaksiatan. Itulah dampak-dampaknya ya dari narkoba ini. Ada 3 Isan narkoba itu. 1 narkotika ya, itu lebih ganas itu. Morfin, heroin, putau. Nah, kemudian adalah psikotropika. Itu ganja, amfetamin, metamfetamin. Metamfetamin itu terkenal banget tuh di Jakarta itu, sabu namanya. Sabu, iya. Kalau amfetamin itu terkenal adalah ekstasi. Dia anak-anak muda ya. Iya. Itu sedatif hipnotik. Itu yang zat adiktif tadi. Itu contohnya benzodiazepin. Itu penenang, tranquilizer. Jadi orang kalau udah konsumsi itu dia terbuai-buai kesenangan itu, perasaannya enak, happy. Nah, akhirnya tidur bermimpi indah. Itu yang dicarinya. Tapi semua narkoba dampak yang tadi itu tetap ada, tetap ada. Itulah narkoba. Nah, akhirnya orang kecanduan narkoba. Kalau kecanduan di negara kita ini gawat nih, San. Ya, sasarannya banyak tuh anak-anak muda. Malah mahasiswa, pelajar, itu pegawai-pegawai. Biasanya umur 20, 30 sampai 40 tuh langganan. Sekarang kabarnya juga pejabat pemerintah, juga ibu rumah tangga. Itu ada dok ya. Ini kaitannya juga dengan jenis-jenis narkoba tadi dok ya. Ada narkotika, psikotropika, dan ada satu lagi nanti kita bahas sedikit dok ya. Sejenak berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi dengan tema kita Resep Ilahi mengobati penyakit kecanduan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat sosial, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dengan tema kita, Resep Ilahi mengobati penyakit kecanduan. Tadi kita sudah mengenal apa itu kecanduan, jenis-jenis narkoba. Karena ini karena narkoba kita bahas ya dok ya. Dan kaitannya dengan kecanduan narkoba nih dok, ini perlu kita ulas juga bagaimana bentuk-bentuk kecanduannya gitu yang dihadirkan di masyarakat. Silakan dok. Iya, terima kasih Ihsan. Ya, namanya kecanduan. Kecanduan itu asal katanya candu. Candu. Okay. Nah, candu itu ada suatu obat narkoba zaman dahulu itu disebut candu. Candu. Yang madat. Madat. Nah, itu dia. Ini bahasa Indonesia diambil kayaknya dari sana. Nah, kenapa orang kecanduan? Nah, itu dia. Jadi semua obat yang kita sebutkan tadi itu mempengaruhi kerja otak. Jadi di bawah darah zatnya itu sampai ke otak. Nah, di otak dia bekerja obat itu. Nah, direspon oleh jaringan otak. Nah, jaringan otak biasanya kalau udah dirangsang oleh obat itu mengeluarkan hormon-hormon di otak. Ada 2 yang sangat dominan.
endorfin dan dopamin. Dopamin. Ya. Oke. Kalau ini agak tinggi, itu orang itu terbuai-buai kesenangan. Tidurnya nyenyak, dia pulas, nafsu makannya nambah, seksualnya meningkat. Nah itu. Jadi itu yang dicari orang pada kecanduan. Tapi itu hanya beberapa jam. Kemudian turun. turun. Nah, timbullah dampak-dampak buruk ya, dampak buruk kayak organ tubuh yang lain. Jantung dipengaruhi, lambung dipengaruhi, paru dipengaruhi, kayak begitu. Nah, itulah efek kecanduan. Yang perlu kita simak Ihsan adalah efek negatifnya, efek buruknya. Efek buruknya. Nah, kalau bisa masyarakat kita, pemirsa TVmu menyadari supaya kalau ada anak keponakan kita, saudara kita terjebak kecanduan, kita bisa menilai apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kerja narkoba umumnya di otak itu yang pertama yang sangat berbahaya itu narkosis. Apa itu dok, narkosis? Membuat orang terbius. Dia tidak sadar, refleks lumpuh. Nah, bagi dokter itu sebenarnya sangat penting. Kalau enggak orang tidak bisa dioperasi. Betul. Itu efek narkosis ya. Yang kedua itu efek eksitasi. Merangsang otak, merangsang pemikiran. Ya, dia sepertinya cerdas, ya. Pikirnya terbuka, gitu. Okay. Nah, itu ada lagi efek analgesik. Nah, ini dicari orang analgesik itu anti nyeri, pereda nyeri. Jadi kalau ada encok-encok ringan, ngilu-ngilu sedikit, jadi hilang. Hilang ya, San, ya. Analgesik. Itu sedatif. Penenang. Nah, perasaannya tenang, terbuai. Jadi biasanya tertekan, sakit hati di sini bisa hilang loh. Bisa hilang. Bisa hilang itu oleh sedatif. Itu hipnosis. Nah, membuat orang tertidur. Nah, itu efeknya. Efeknya itu. Dan yang berbahaya itu tadi, adiksi, San. Adiksi, kecanduan. Nah, kalau dah orang kecanduan, nah ini yang disebut orang nanti Ihsan, ada efeknya yang buruk-buruk itu. Okay. Satu itu yang terkenal banget, kena salah di sinetron dah disebut itu sekarang. Halusinasi. Halusinasi. Jadi halusinasi adalah orang yang kecanduan ini melihat dan mendengar sesuatu yang menyenangkan atau yang menakutkan dia yang sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Kita sering lihat itu dok. Sinetron tadi dok. Iya itu yang halusinasi. Tidak ada itu katanya ada. Nah itu dua aspek tuh. Ada yang menakutkan dia atau ada yang menyenangkan dia. Nah itu halusinasi. Yang kedua yang sering konfusi. Pikirannya mentok. Linglung. Nggak tahu dia berbuat. Seperti bengong. Nah, itu konfusi. Itu ada tuh semuanya. Nah, ini Ihsan sering mendengar ini. Euforia. Euforia. Gembira berlebihan. Nah, dia seorang ibu, heran dia anaknya kok tidak bisa menyanyi, sekarang bisa nyanyi. Gembira berkelebihan. Ketawa berkelebihan. Itu euforia. Itu paranoid. Nah, paranoid ini adalah sikap atau perbuatan yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Ya, dan cenderung meniru sifat anak-anak. Paranoid ya. Ini gitu ya. Itu ada lagi depresi. Nah, ini saya tahu. Depresi. Tertekan. Tidak ada dunia ini bagi dia lagi, ya. Tertekan, depresi. Itu sakau. Nah, ini sakau sering-seringan ya. Sakau, mampuslah kau kata orang Batak kan. Ini itu dia. Sakau adalah gejala putus obat yang kecanduan. Nah, itu yang ditakutin orang. Sakau itu ada yang berbahaya. Terganggu fisik, organ fisik tubuhnya, malah kadang-kadang tidak bisa ditolong itu. Nah, terjadi multi organ defect, multi organ failure, kelemahan organ-organ. Nah, kecanduan. Terus selanjutnya adalah ini keracunan. Keracunan. Intoksikasi. Jadi dosisnya berlebih. Ya. Jadi ada juga orang yang salah tuh tujuannya membunuh orang tuh dipakainya itu narkoba, terutama narkotika. Ini narkotika tuh yang paling berat, yang paling serius itu narkotika. Kalau tadi kita melihat efek narkoba, mungkin untuk konteks kesehatan itu sangat berguna dok ya.
Penting banget tadi efek itu makanya di istilah gitu. narkoba itu sebenarnya legal, disalahgunakan menjadi ilegal. Betul. Di sana kita poin pentingnya adalah persoalan penyalahgunaan dan juga semuanya harus sesuai ini dok ya. Di negara kita kan istilah itu dipakai. Betul. Ini katanya narkoba ilegal. Nah itu dia disalahgunakan. Ya. Nah kaitannya dengan efek narkoba pada kehidupan dok. Nah itu yang kalau pribadi udah kena, udah galau, ya tentu dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat juga akan galau. Betul. Nah, jadi pada kecanduan narkoba berat itu 4 penyakit akan datang. Yang pertama itu dia penyakit sosial dan spiritual. Jadi penyakit sosial dia nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang baik. Akhirnya dia penyakit spiritual. Religiusitasnya, agamanya. Nah, dia tidak perlu lagi itu sholat, berpuasa, tidak perlu sama dia itu. Nah itu terganggu. Akibatnya penyakit psikologik, kejiwaan, penyakit kejiwaan. Nah, memang belum sampai ke skizofren, psikosis ya, tapi orientasinya masih benar ya. Nah itu. Akhirnya penyakit yang keempat, penyakit fisik. Penyakit fisik tentu yang kena dulu otak. Nah, kemudian jantung. Jantung itu, ya saluran cerna, kemudian paru. Yang parah adalah itu yang terkenal kemarin komorbid, munculnya penyakit lain pada orang itu. Jadi kalau dampak sosial Ihsan ya, di keluarga ekonomi bisa anjlok, pendidikan anak bisa terbengkalai, nilai kepribadian jati dirinya turun, ya moralitas turun, ya kehidupan beragamanya dinilai orang turun. Nah, itu tuh dampak-dampak buruk yang tidak mungkin harusnya jangan terjadi ya, pada kecanduan. Pada narkotika itu yang paling berat itu. Nah, ada kalau dari BNN itu disebut itu. Sekali narkoba seumur hidup narkoba. Artinya adalah menurut data-data tidak ada orang tuh yang sembuh. Kalau sembuh hanya sementara, nanti dia cari lagi itu barang. Ya kecenderungan untuk terus ini dok ya. Iya, itulah akses narkoba. Jadi sekarang di negara kita di samping BNN, Majelis Ulama pun ikut ambil ini dok. Bisa pernah dengarkan apa? Gerakan Nasional Anti Narkoba itu dok ya. Ganas Anar. Nah, ini dalam aspek spiritualnya, pendidikan masyarakatnya, ini kita mari bersatu padu mengatasi supaya jangan anak keponakan kita dihinggapi narkoba. Masya Allah, namanya Ganas Anar. Kita mendengar itu udah Ganas Anar ya. Ini identik dengan neraka dok. Iya. Ini menjadi salah satu ikhtiar kita tentunya. Iya. Dalam konteks umat Islam dalam mengembalikan ke jalan yang lurus, ke jalan kebenaran insyaallah dok. Baik dok, di segmen kita akan jeda sejenak, tentu kita di segmen terakhir seperti biasa bicara tentang resep ilahi. Resep ilahinya San ya. Ya, oke. Baik pemirsa, jangan kemana, tetap bersama kami dalam resep ilahi. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam resep ilahi. Ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dan tadi kita sudah mengulas banyak hal tentunya dengan penyakit kecanduan dan khususnya ini dampak dari narkoba. Dan di segmen terakhir seperti biasa nih dok, kita bicara tentang resep ilahi, tuntunan ilahi ya, bagaimana kita menghadapi berbicara tentang penyakit-penyakit mendatangkan mudarat buat kita ini. Iya. Ihsan, terima kasih pemirsa TV-mu yang kami hormati. Kita bahas ya sesuai dengan judul acara kita, resep ilahi ya. Nah, kecanduan narkoba memang harus kita hadapi dengan serius. Faktor pencegahan jauh lebih penting daripada faktor pengobatan. Pengobatan memerlukan biaya yang besar, tenaga yang serius, melibatkan banyak pihak. Nah, itu kalau dalam pengobatan. Kalau pencegahan itu yang penting diri sendiri sama keluarga. Cegahlah jangan saudara kita sampai dihinggapi yang namanya penyakit kecanduan narkoba ini. Jadi resep ilahi pertama Ihsan ya kembali ke jalan yang benar. Betul. Ittaqullah. Prakteklah kehidupan ini yang konsepnya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, bertakwalah kepada Allah inilah ya, ini apa definisi klasiknya. Betul. Bukan main nih Ihsan ya. Orang bertakwa adalah orang yang mematuhi tuntunan, yang menghindari semua larangan, mengerja yang diperintah, yang disuruh, selalu berbuat baik. Kan demikian Ihsan. Amar ma'ruf Ya, nahi munkar. ditempuh kehidupan ini dengan hati-hati dan penuh perhitungan.
Jangan sampai berbuat salah, kan itu orang takwa. Nah, harus kembali ke sana. Nah, kelemahan orang terlibat narkoba adalah dia lupa mengendalikan potensi jati dirinya. Nah, ini sudah melanggar ayat Al-Quran, Ustaz. Di dalam surat Al-A'raf itu disebut ya, seolah-olah orang yang melanggar potensi kemanusiaan ini dan tidak mempergunakan potensi kemanusiaannya, tak ubahnya seperti hewan ternak. Hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, ini dia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah, walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balhum adal. Ulaika humul ghafilun. Nah, itu artinya kebanyakan isi neraka jahanam itu nanti adalah jin dan manusia. Manusia yang mana? Yang telah punya kecerdasan kalbu, pemikiran kalbu tidak digunakan sebenarnya. Telah memiliki indera penglihatan pandangan tapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Mereka tidak ubahnya seperti hewan ternak karena mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, kuncinya lalai, menjaga kelalaian diri. Ya, kelalaian itulah akhirnya terjebak kepada hawa nafsu. Nah, kecanduan itu dasarnya pasti hawa nafsu. Nah, kita udah sering ngomong misalnya hawa nafsu itu ada 3 dalam kedokteran. Hawa nafsu perut, maunya kenyang, nikmat. Hawa nafsu syahwat, nah ini juga senang, nikmat. Hawa nafsu emosi, maunya menang, sukses, emosi. Nah, itulah yang terlibat mendatari. Jadi dia lupa ya berbuat baik terhadap dirinya. Nah, dalam Al-Quran juga diperintahkan itu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa inna asatum falaha. Nah, apa artinya? Jika kamu berbuat baik, niscaya kamu berbuat baik pada diri kamu. Kalau kamu berbuat jahat, ya jahat untuk diri kamu. Kamu demikian. Kembali lagi ke diri kita. Kepada kita. Nah, bagaimana pada orang kecanduan sebenarnya? Ya, itu dia jelas sekali berbuat jahat terhadap dirinya. Ini saya kutip sedikit di sana ya. Baik, silakan. Walawi taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Nah, itu adalah kalau sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, maka punahlah bumi langit beserta isinya. Tinggi banget pasalpahnya, Ustaz. Jadi kalau pada manusia, kalau kebenaran sama dia itu sesuai dengan hawa nafsunya, maka punahlah jati dirinya beserta isinya. Baik, kan itu artinya. Enggak ada batasan, batasnya kesenangan semua. Ya. Walaupun Allah telah memberikan petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim, dia mengabaikan hal demikian. Nah, itu petunjuk dari Allah, Ihsan, ya, bagaimana orang yang kecanduan tadi. Lalai, merugikan diri sendiri dan iya, tidak menyadari ya bagaimana seharusnya ya. Baik, Dok. Nah, tentu itu resep ilahi dan mengobati, Dok ya. Nah, mengobati kecanduan ini seperti apa? Jadi, Ihsan, konsep ittaqullah adalah pencegahan, tapi juga pengobatan. Pengobatan. Nah, jadi tuntunan ini sebenarnya sangat baik ini. Baik, karena, sangat komplit. Iya, ittaqullah itu terutama itu mengontrol, mengatur, mengkoordinir jalan pikiran. Itu yang sangat penting. Kalau kita tetap menyadari hal-hal demikian, insya Allah kita bisa berbuat baik terhadap diri kita. Kan demikian. Nah, maksud Ihsan tadi apa? Kalau udah sakit gitu, wah ini. Kalau udah kecanduan, apalagi kecanduan narkotika. Seperti putau, heroin, morfin, wah itu lebih sulit ngobatnya. Betul. Jadi di dunia medis, kalau orang sudah dapat penyakit kecanduan ini, seperti kita sebut tadi, dia sebenarnya sudah melanggar 3 hukum tadi, dan dia sudah mendapat 4 penyakit. 4 penyakit. 4 golongan penyakit. Ya, penyakit spiritual, penyakit sosial, penyakit psikologi, dan penyakit fisik. Oh, iya, betul. Nah, penyakit fisik kalau gawat kan ujung-ujungnya sakaratul maut. Nah, itulah perlu diobat. Jadi kalau orang sudah kecanduan, dia perlu dirawat, Ihsan. Jadi di negara kita sudah ada rumah sakit khusus untuk narkoba. Di situ ada program rehabilitasi medik, ada rehabilitasi non medik atau sosial. Nah, itu turun semua stakeholder yang berkepentingan, menyediakan semua fasilitas. Nah, kemudian mereka dirawat, dikelola dengan baik. Tujuannya satu,
sembuh dari penyakitnya, dari kecanduan, dan kembali kepada kehidupan yang normal. Nah, di rumah sakit Ihsan, itu mereka itu ada namanya rehabilitasi medik. Itu yang pertama itu adalah program diagnosis, menentukan penyakitnya. Seperti apa? Dia kecanduan dengan zat kimianya apa. Nah, yang kedua udah sampai di mana. Yang ketiga organ apa yang udah rusak. Yang keempat komorbid apa yang muncul. Nah, itu semuanya diobati. Nah, kemudian ada yang sakau. Nah, itu ada obat khusus. Ya, ada obat khusus itu seperti metadon, naltrexon, itu diberikan seperti obat yang meniru putau tadi. Jadi tubuhnya tertipu, katanya masih putau tapi bukan. Mengalihkan kecanduan. Nah, supaya tidak candu lagi terhadap yang barang-barang seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan dengan program rehabilitasi non medik. Nah, itu termasuk ulama segala macam. Spiritual. Maka di sana kita bisa melihat pengobatan, tentu tadi ada spiritualnya, sosialnya, psikologis itu dan fisiknya. Sangat penting. Itu butuh waktu panjang. Tidak sedikit. Kalau ini dibiaya sendiri oleh orang yang sakit, memang galau juga itu. Ya, mudah-mudahan pemerintah membantu ya. Mudah-mudahan pemerintah membantu kan. Nah, itu lesan ya. Baik, Dok. Terakhir, Dok, karena kita melihat kecanduannya ada faktor tadi itakullah, ini menjadi salah satu kunci, Dok. Karena orang banyak yang lari ke sana ke narkoba mungkin akibat keimanan yang kurang, pergaulannya yang kurang bagus, dan tentu ini menjadi PR besar, Dok, ya, berkaitan dengan bagaimana ulama penekanan spiritualnya yang perlu dihadirkan. Untuk itu, Dok, terakhir, Dok, mungkin pesan-pesan untuk pemirsa agar kita terhindar dari kecanduan ini. Ihsan, terima kasih banyak pemirsa TVmu yang kami hormati. Kita ulang lagi, pencegahan sangat penting. Janganlah sampai terjebak pada kecanduan. Menurut ilmuwan sekarang, apalagi narkotika, sekali narkotika kan selamanya dia akan terlibat narkotika. Walaupun bisa sembuh beberapa bulan, beberapa tahun, nanti dia mencari lagi itu narkotika itu. Nah, mari kita konsep kehidupan ini dengan baik, ya, sesuai dengan konsep ittaqullah. Bersumpahlah dengan hati kita bahwa kita akan berada di jalur ittaqullah, ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bersumpah, ya. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati sebelum menjadi seorang muslim yang sejati. Bersumpah. Coba praktekkan, ya. Mudah-mudahan itu mengatur, mengkoordinir jalan pikiran kita supaya kita tidak terjebak kepada hawa nafsu yang menjerumuskan. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Dok. Poin sangat penting tentunya menjadi bagaimana kita menghadirkan prinsip hidup yang ittaqullah sebagai pegangan dan sebagai ikrar kita sebagai umat muslim dan sebagai manusia, tentunya, Dok, ya. Menjaga diri, lingkungan, dan tentu menjaga spiritual kita, Dok, ya. Ihsan udah pernah ngisap narkoba? Tidak mungkin, kan? Tidak mungkin, Dok. Ya. Itu salah satu untuk menghindari itu adalah bagaimana membiasakan diri pola hidup sehat, Dok, ya. Iya, itu dalam kehidupan dunia kita itu. Baik. Sehat walafiat harus diciptakan. Insya Allah. Baik, terima kasih, Dok, atas poin-poin yang disampaikan serta catatan dan himbauan untuk pemirsa TVmu dan seluruh masyarakat tanah air dimanapun berada, tentunya bicara tentang bagaimana kita menjaga diri kita agar terhindar dari narkotika khususnya. Dan demikianlah diskusi kita dalam Resep Ilahi dengan tema mengobati penyakit kecanduan. Terima kasih Pak Dr. Sugeng Rusdi. Ya, terima kasih banyak. Dan terus saksikan Resep Ilahi dengan tema menarik yang insya Allah akan dihadirkan dalam ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Akhir kata, saya Samuarsya, Dr. Sugeng Rusdi, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Bila fisabiq fastabiqul khairat, nasrullah wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepat sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu.